yang disampaikan Pak Dirjen yang begitu menarik gambarnya tidak menarik aslinya, ya kan? Karena di situ ada ayam, paha dan apa, ya kan? Munculnya teri-teri saja, gitu loh. Nah rasanya itu ora karuan parae, jadi nggak ngalor nggak ngidul gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan juga anggota serta tamu undangan yang saya hormati. Pada dasarnya setuju dengan yang disampaikan Bapak Presiden bahwa kita harusnya ada perubahan, yaitu menurunkan harga. Tetapi yang kita lihat yang disampaikan sama Pak Dirjen ini, kalau misalnya kita turunkan kembali untuk yang dibebankan kepada masyarakat, ini mengalami kenaikan. Yang kedua, dalam asumsi dasar ini kita tidak melihat bahwa komponen yang ada di Jeddah. Karena kan kita tahu bahwa perjalanan besok tidak hanya Madinah dan juga Mekah, tetapi Jeddah. Adanya pemulangan dan juga keberangkatan ini tidak terlihat. Terus kemudian yang menjadi tadi pertanyaan besar saya, gitu kan? Karena di sini ada layanan jemaah haji yang di Arab Saudi, khususnya akomodasi mengenai check-in dan check-out. Kita tahu bahwa planning semuanya yang sudah terjadi kemarin-kemarin itu kan hampir tidak seperti yang kita harapkan. Adanya delay pesawat, baik itu Saudi maupun Garuda. Terus kemudian kalau misalnya harus disesuaikan dengan check-in dan check-outnya luar negeri, bagaimana nanti kalau misalnya terjadi keterlambatan? Apakah kita sudah prepare dengan itu atau bagaimana? Apakah ini juga sudah dibicarakan? Paling tidak sebelum rapat ini kita mulai, Kementerian Agama sudah mendiskusikan atau diskusi dengan maskapai, baik itu harga ataupun dengan ketentuan yang sudah disampaikan kepada kita. Nah, jangan sampai yang seperti kemarin tahun lalu, keterlambatan atau pemindahan kepulangan jemaah ini juga akan menjadi akibat yang sangat luar biasa dan berdampak gitu. Nah ini durasi 9 hari yang ditulis. 9 hari kita pengennya juga ada 8 hari full di Madinah. Kemudian kalau misalnya ada keterlambatan ini bagaimana? Itu. Terus kemudian sebelum juga kita menyampaikan atau juga mensetujui asumsi dasar, karena memang sebagian besar ini adalah biaya penerbangan, sekiranya selama ini usulan buat pimpinan Pak Wahid, paling tidak begini. Kawan lama ini. Paling tidak kita juga bisa tahu gitu kan, bagaimana kita bisa menghitung aftur gitu. Selama ini kan kita iya aja kalau maskapai sampaikan, tapi kita bisa mengundang ahli aftur sehingga kita tahu, jangan cuma yes saja gitu loh. Kita nggak tahu kemarin belum disampaikan juga diskusi antara Kementerian Agama dengan juga maskapai, kalau nggak salah kan ada pertemuan kan di situ. Nah ini kita tidak tahu, karena seperti tadi yang disampaikan Bu Seli, karena ini setiap tahun ada mengalami kenaikan gitu. Terus kita tahu juga bahwa kenaikannya ini seperti apa sih? Pak Husni tadi juga sampaikan bahwa masing-masing daerah itu juga beda. Jadi ini rata-ratanya 34, padahal tidak seperti itu gitu kan. Nah kemudian matematika turun menurun dan sebagainya tadi 7 lawan 7 sama aja kata Pak Pasya tadi. Terus kalau kita lihat juga setuju juga manasik itu juga kalau misalnya kita lihat kayaknya nggak cukup waktu deh antara 6-2 dan 8-2 itu, karena nanti juga kepotong dengan puasa, belum lagi kesepakatan penandatanganan dan sebagainya, itu tidak mungkin. Terus kemudian kalau kita lihat bahwa ini ritme yang selalu ada, itu kan makan itu kan sendiri ya, makanan sendiri 16,5 kemarin aja banyak komplainnya setengah mati. Yang disampaikan Pak Dirjen yang begitu menarik gambarnya
tidak menarik aslinya, ya kan? Karena di situ ada ayam, paha dan apa, ya kan? Munculnya teri-teri saja, gitu loh. Nah, rasanya itu ora karuan parae. Jadi nggak ngalor, nggak ngidul gitu loh. Dan kadang itu juga yang lansia ini juga tidak diperhatikan. Bisa juga lansia ini ibaratnya ayamnya digigit ini mencolot gitu loh Pak, saking kerasnya. Nah, ini juga jadi perhatian. Bukan karena kita pengen menurunkan harga, tetapi nanti layanan dan juga fasilitas yang diterima jemaah ini berkurang jauh. Ini enggak banget gitu loh. Dan juga penekanan jangan sampai nanti yang disampaikan dalam rapat ini bagus-bagus, tetapi realisasinya di lapangan tidak seperti itu. Nah, ini kompensasinya apa? Kalau kemarin kan ya sudahlah gitu kan, yang penting udah dikasih makan gitu kan. Nah, kita pengennya tidak seperti itu. Dan apa tidak ada mungkin apa ya, paling tidak kita ini kan sewa hotel, ya kan, makannya itu apa enggak kita coba lah, biar tidak juga ribet nanti di dalam distribusi, terus kemudian ada juga yang tidak fresh makanannya. Bagaimana kalau misalnya kita mencoba untuk kita diskusikan dengan pihak hotel supaya dipenuhin dari hotel itu. Jadi hotel juga harus menyiapkan tempat makan, terus kemudian makanannya untuk jemaah. Jadi untuk fresh makanan itu bisa terjamin. Jadi paling tidak kita memakai hotel juga, makanan juga bisa kita nilai juga. Selanjutnya untuk kita bisa menentukan berapa sih yang akan kita setujui atau idealnya nanti yang akan dibayarkan oleh jemaah dan juga nilai manfaat. Saya rasa juga secepatnya nanti Dirjen PHU memberikan komponen-komponen yang komplit kepada kita. Karena kalau kita melihat di sini kan kita hanya dasarnya saja. Kalau kita lihat yang dulu asumsi dasar ini ada 22 komponen gitu kan. Yang waktu lalu ya ada juga 21 komponen ini tapi agak berbeda. Jadi misalnya volume manasik tidak dimasukkan, kemudian ada layanan di Arab Saudi dan layanan dalam negeri. Jangan sampai nanti kalau kita tidak melihat secara komplit yang diberikan waktu lalu, jadi ini keperluan-keperluan yang bukan untuk jemaah dibebankan kepada jemaah. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga memberi manfaat. Salam dan doa kami untuk keluarga dalam perlindungan Allah, dalam dekap kasih sayang Rahman dan Rohim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.